Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Wahyudi, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Aragiri. Di sini saya akan meringkas jurnal yang berjudul Dampak Mikroplastik Terhadap Makrozobentos, Suatu Ancaman Bagi Biota Sungai Siak, Pekanbaru, yang penulisnya oleh Hafizatul Ismi dan kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA jurusan Biologi. Yang pertama, latar belakang. Menurut Johan dan Sahu 2014 bahwa di Sungai Siak, ruas Pekanbaru, terjadi pencemaran dikarenakan sebagian besar masyarakat dan perusahaan industri yang berada di daerah aliran sungai masih membuang sampah dan limbah rumah tangga ke Sungai Siak. Plastik berasal dari bahan sintetis dan adiktif. Dengan ini, plastik memiliki sifat kuat, ringan, serta tahan lama, sehingga penggunaan plastik terus meningkat dan sangat luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya tersebut menjadikan plastik sulit terurai di lingkungan baik darat maupun di perairan. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai menjadi partikel-partikel kecil. Sumber mikroplastik ini terbagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer yang berasal dari produk kosmetik yang berupa scrub, dan mikroplastik sekunder berasal dari plastik yang mengalami fragmentasi dan pengecilan ukuran plastik. Mikroplastik ini akan termakan oleh biota perairan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada biota. Dampak mikroplastik bagi biota di perairan yang berpotensi menyebabkan kerusakan bagi biota. Masuknya mikroplastik dalam tubuh biota dapat merusak fungsi organ-organ seperti saluran pencernaan, mengurangi tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi, dan menyebabkan paparan adiktif plastik lebih besar daripada pemilihan metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer melalui metode purposive sampling, penentuan stasiun berdasarkan kondisi sampah plastik atau banyak sedikitnya di lokasi penelitian, pengambilan makrozobentos dengan metode pengerukan disertai penendangan material substrat menggunakan suar Burnett, sedangkan pengambilan mikroplastik dilakukan dari sedimen menggunakan pipa galon, dan selanjutnya dilakukan metode separasi atau pemisahan. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada kelimpahan makrozobentos. Kelimpahan makrozobentos menunjukkan perbedaan antar stasiun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti faktor abiotik dan biotik. Berdasarkan parameter lingkungan, bahwa hasil pengukuran relatif sama di setiap stasiun, sehingga perbedaan ini tidak selalu dipengaruhi oleh kecepatan arus, pH, dan suhu. Namun, menurut Leyatemia 2016, bahwa faktor lingkungan seperti suhu, pH, DO, debit air, dan kecepatan aliran memberikan pengaruh pada komposisi, kepadatan, dan keanekaragaman makroinvertebrata air. Makrozobentos yang paling banyak ditemui dari semua stasiun adalah filum mollusca, yang terdiri atas famili Corbiculidae, Mytilidae, Tiaridae, Ampullaridae, dan Viviparidae. Kelimpahan makrozobentos ini tertinggi ditemukan pada stasiun 2. Tingginya kelimpahan makrozobentos pada stasiun 2 ini karena pada stasiun ini paling banyak ditemukan famili Tiaridae, yaitu sebanyak 1622. Yang kedua ada kelimpahan mikroplastik. Keberadaan mikroplastik pada masing-masing stasiun dipengaruhi oleh kegiatan manusia, berupa pembuangan limbah rumah tangga, memancing, memasang nila ikan, penyortiran limbah plastik, dan bongkar muat barang. Kegiatan ini menghasilkan limbah plastik yang akan terurai menjadi partikel mikroplastik. Menurut Iqbal 2019 bahwa Sungai Siak telah dicemari oleh sampah yang didominasi oleh sampah plastik dan botol kemasan. Kemudian, adapun hubungan kelimpahan mikroplastik dan kelimpahan makrozobentos, bahwa semakin banyak sampah plastik, maka semakin tinggi kelimpahan mikroplastik. Semakin tinggi mikroplastik, maka semakin rendah makrozobentos. Tetapi hal ini menunjukkan
berbeda pada stasiun 2 karena kelimpahan makrozebentos tinggi. Stasiun 1 ditemukan mikroplastik karena pada lokasi ini adanya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan maupun partikel mikroplastik yang terbawa arus. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa makrozebentos yang ditemukan sebanyak 10 famili, yaitu ada Chironomidae, Discicidae, Nereidae, Tubivicidae, Corbiculidae, Mitilidae, Diaridae, Ampulidae, Viviparidae, dan Penaidae, serta tipe mikroplastik yang ditemukan yaitu film. Sekian ringkasan jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.